Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga senantiasa kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, bisa kita awali dengan membaca basmalah dan juga doa sebelum belajar. Marilah kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari yang berbahagia ini, Ibu akan mempresensi kehadiran dari anak-anak semua. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semua anak-anakku selalu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan semangat terus. Oke anak-anak semua. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai materi yang sangat menarik sekali, yaitu mengenai adab menggunakan sosial media. Nah, tentunya anak-anak tidak asing lagi dengan yang namanya media sosial ya, karena dari anak-anak yang kecil, orang dewasa, remaja, dan bahkan orang tua, semua itu sekarang dengan kecanggihan teknologi ini bisa menggunakan media sosial ya kan anak-anak. Media sosial dibagi menjadi dua kata, yaitu media sebagai alat komunikasi, sedangkan sosial yaitu kenyataan individu dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi media sosial merupakan sebuah media online yang para penggunanya dapat berpartisipasi, berbagi jejaring sosial dan dunia virtual. Yang selanjutnya yaitu jenis media sosial. Jenis media sosial ini ada 6. Yang pertama yaitu media jejaring atau social networking. Media sosial merupakan media populer online, berbagi, saling berinteraksi, berpartisipasi, dan saling menciptakan isi berupa teks, foto, dan juga video seperti Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Dan yang kedua yaitu jurnal online atau blog. Merupakan media sosial situs pribadi yang berisi tautan yang sangat menarik. Berisi tautan ke situs lain yang dianggap menarik dengan memanfaatkan blogspot. Dan yang ketiga yaitu jurnal online sederhana. Merupakan media sosial untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas kesehariannya. Dan yang keempat yaitu media berbagi atau media sharing, merupakan media berbagi informasi. Dan yang kelima yaitu penanda sosial, merupakan media yang berfungsi untuk menyimpan dan mencari informasi secara online. Dan yang keenam yaitu media konten bersama atau wiki. Media ini dapat dimasuki apa saja untuk mengisi dan mengomentari sebuah tema yang sudah dijelaskan. Nah, tentunya dalam penggunaan media sosial ini ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai dampak positif dari penggunaan media sosial. Nah, yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi, alat silaturahmi dengan medsos, seseorang dapat berkomunikasi dengan mudah dan dapat dilakukan di mana saja. Yang kedua yaitu sebagai sarana untuk berdakwah. Nah, pada zaman sekarang, seseorang lebih aktif berkomunikasi dengan menggunakan sosial media. Hal ini dikarenakan komunikasi menggunakan media sosial ini dapat melibatkan banyak orang dan juga
orang yang dapat diajak mengobrol ini tidak harus secara langsung, bisa juga secara virtual ataupun dengan jarak jauh. Dan yang ketiga yaitu sebagai sarana informasi. Nah, media sosial ini dapat mencari informasi dengan mudah. Sebagai seorang muslim, menyampaikan informasi ini juga harus dengan baik dan benar dan bijak, harus valid, atau kebenarannya itu harus ada buktinya. Dan yang selanjutnya yaitu sarana untuk bisnis. Nah, media sosial ini biasanya juga digunakan untuk melakukan, dimanfaatkan untuk sarana elektronik dan juga jual beli secara online. Namun dalam bisnis secara online ini juga harus jujur, harus dilakukan secara suka sama suka, tidak memaksa, dan juga barang yang diperjualbelikan ini juga harus dalam keadaan yang halal. Dan yang selanjutnya yaitu untuk sarana untuk membuat karya tulis. Jika seseorang mempunyai hobi menulis dengan tujuan menulis yang baik, nah ini juga bisa membuat karya tulis di sini. Dan yang selanjutnya yaitu sarana untuk mendapatkan hiburan. Nah, media sosial ini memberikan informasi yang lebih cepat dan terkini. Dengan mudahnya kita bisa mengakses apa-apa berita dari media sosial ini. Dan yang terakhir yaitu sebagai sarana untuk mempertemukan orang-orang yang minat yang sama. Artinya media sosial ini bisa dijadikan tempat untuk saling bertukar pengalaman atau tips and trik mengenai sesuatu berita. Dan yang selanjutnya, setelah kita tadi mempelajari dampak positif dari penggunaan media sosial, tentunya juga ada dampak negatif dari penggunaan media sosial. Nah, yang pertama, untuk anak-anak ini menjadi malas untuk belajar dan malas berkomunikasi di dunia nyata karena anak-anak sudah terlalu asik dengan gadgetnya. Sehingga anak-anak di zaman sekarang ini cenderung lebih ansos untuk berkomunikasi secara langsung dengan teman sebayanya atau dengan keluarga yang lainnya. Dan yang kedua yaitu membuat anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri sehingga tidak ada keterbukaan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu anak dan remaja tidak mengetahui tata bahasa yang benar karena keseringan diam dan hanya bermain handphone. Dan yang keempat yaitu media sosial dapat dimanfaatkan untuk tindak kejahatan. Dan yang kelima yaitu pornografi. Semua orang dapat melakukan kegiatan porno aksi yang dilatar belakangi dari internet. Kan internet itu bisa untuk kita mencari atau mengakses berita apapun ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan internet tadi. Dan yang keempat yaitu penipuan. Media sosial juga bisa digunakan sebagai alat jual beli secara online dengan cara menipu. Jadi itu juga tidak boleh dilakukan di dalam Islam karena penipuan itu termasuk dosa. Dan yang terakhir yaitu perjudian. Nah, meskipun judi itu dilakukan secara online, tetapi tetap saja yang namanya judi, meskipun dilakukan online ataupun tidak, itu yang namanya judi tetap judi dan itu dilarang dalam agama kita, yaitu agama Islam. Dan yang selanjutnya yaitu adab bersosial media dalam pandangan Islam. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 disebutkan tata cara menyikapi berita yang kita terima dari media sosial. Yang pertama kita harus tabayun atau cek dan dicek. Kita harus menyelidiki isi berita dan siapa yang membawa berita, apakah berita itu baik atau tidak, berita itu benar atau tidak, dan siapa pembawa berita itu, apakah yang membawa berita itu orang-orang yang benar-benar baik atau orang-orang yang jahat. Nah, kita harus tabayun dulu atau mengeceknya. Dan yang kedua yaitu menyampaikan informasi dengan benar, jujur, dan fakta dan tidak merekayasanya.
Dan yang ketiga yaitu haram menyebarkan fitnah. Dalam hal ini ada 5 larangan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu menyebarkan fitnah, ghibah, melakukan pembulian, menyebarkan berita bohong, menyebarkan pornografi maupun berita-berita kemaksiatan yang lainnya. Dan yang keempat yaitu media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, yang menjamin dan mengatur kebebasan berekspresi. Kebebasan berpendapat seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini, dan menebarkan kebencian menggunakan media sosial tersebut. Dan yang kelima yaitu tidak untuk digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Dan yang terakhir yaitu juga tidak boleh digunakan untuk menyebar kebencian dan membuat berita hoaks atau berita bohong. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar mengenai tata cara penggunaan media sosial dapat bermanfaat bagi kita semua secara benar dan sesuai dengan norma-norma masyarakat. Nah, yaitu yang pertama yaitu bagi pelajar ya, dapat memanfaatkan media sosial sebagai metode pembelajaran. Yang kedua, menggunakan internet secara bijak, yaitu dengan mencari atau membrowsing informasi-informasi yang bermanfaat untuk anak-anak pelajar, yaitu informasi mengenai pendidikan. Dan yang ketiga yaitu membuat grup sebagai sarana pembelajaran, yang seperti sudah kita lakukan kemarin ya, membuat grup WhatsApp dan untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara online. Dan yang keempat yaitu berbagi informasi dengan memposting link yang bermanfaat untuk kita semua, seperti halnya memposting link-link yang berkaitan dengan pembelajaran atau berkaitan dengan dakwah-dakwah Islam itu diperbolehkan juga. Dan yang kelima yaitu menyalurkan media menulis dengan memanfaatkan fasilitas note lainnya. Dan yang keempat yaitu memanfaatkan Facebook untuk media penyimpanan data. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan atau menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi itu dengan baik dan benar dan dengan peluang yang positif tentunya. Nah, itu tadi merupakan pemaparan materi mengenai adab bersosial media dalam pandangan Islam. Nah, sampai di sini diskusi kita hari ini. Apakah ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan anak-anakku semua? Alhamdulillah jelas semua ya. Alhamdulillah, jika sudah jelas maka selanjutnya Ibu akan berikan tugas ya, yaitu mengerjakan LKS halaman 50. Itu kan ada pilihan ganda dan juga urean ya. Itu dikerjakan semua, disalin di buku folio, di kertas folio. Dan minggu depan kita bahas bersama-sama. Jelas anak-anakku semua? Jelas, alhamdulillah. Jika sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Jika banyak salah dan kurangnya Ibu mohon maaf. Terima kasih anak-anakku semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap belajar dengan giat dan rajin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.